Yang paling berbahaya dari seorang psikopat itu bukan saat dia menyakitimu, tapi saat dia membuatmu percaya bahwa kamu memang pantas untuk disakitin. Dan lebih parah lagi, kamu mulai membenarkan semuanya demi mempertahankan seseorang yang seharusnya kamu hindari. Pernah gak sih kamu ngerasain hubungan yang awalnya sangat sempurna? Kamu dipuja, dimanjakan, dicintai seolah-olah kamulah satu-satunya orang yang paling istimewa, sampai kamu percaya bahwa dia adalah jodohmu. Tapi kemudian setelah kamu hanyut, kamu memberikan semuanya, pelan-pelan terasa ada yang aneh. Tanpa sadar, rasa nyaman berubah menjadi rasa bingung. Perhatian berubah menjadi kekosongan atau kehampaan. Cinta berubah jadi luka yang kamu sendiri nggak tahu kapan mulai munculnya. Kamu akan mulai mempertanyakan perasaanmu sendiri, mulai menyalahkan diri sendiri, mulai bertanya apakah aku terlalu lebay, apa aku terlalu sensitif, dan sebagainya. Kalau kamu pernah merasa kayak gitu, mungkin jawabannya bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu gak lebay. Dan mungkin kamu juga gak salah. Mungkin kamu baru saja berurusan dengan orang yang seharusnya paling kamu hindari. Hari ini kita akan membedah buku Psychopath Free karya dari Jackson Mackenzie. Sebuah buku yang katanya membuka topeng mereka, menunjukkan betapa kotornya permainan mereka. Dan yang paling penting, ngajarin gimana caranya kita bisa sembuh dan bebas dari belenggu yang mereka buat. Memang iya. Ayo kita bahas. Setidaknya seorang psikopat mempunyai 5 karakteristik yang wajib banget kamu perhatikan. Karakteristik yang pertama adalah superficial charm atau pesona palsu. Ini adalah modal awal untuk meluluhkanmu. Di awal hubungan, mereka akan terlihat sangat sempurna. Mereka tahu persis apa yang harus dikatakan. Mereka tahu cara membuatmu merasa seperti orang yang paling spesial di dunia. Dengan senyuman yang menawan, perhatian yang nggak pernah ada habisnya, dan kata-kata yang terasa sangat tulus. Mereka membangun gambaran tentang seorang yang ideal, pasangan yang selama ini kamu cari. Tapi berbeda dengan orang yang tulus atau benar-benar peduli. Pesona seorang psikopat tidak lahir dari cinta. Perhatian itu lahir dari kebutuhan untuk mengendalikan. Semua kata manis, tatapan penuh perhatian, bahkan kebetulan-kebetulan kecil yang membuat kamu merasa cocok, semuanya adalah bagian dari permainan yang sengaja mereka ciptakan, agar kamu jatuh hati tanpa sadar. Sampai kamu mulai mempertaruhkan segalanya demi mempertahankan hubungan itu. Pelan-pelan kamu akan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat kamu butuh dukungan emosional, mereka dingin. Saat kamu berbagi rasa sakit, mereka tidak benar-benar peduli. Saat kamu sedih atau terluka, mereka malah merasa terganggu. Inilah tanda kedua yang harus kamu kenali, lack of empathy, ketidakmampuan untuk merasakan apa yang kamu rasakan. Buat mereka, air matamu gak berarti apa-apa. Luka hatimu hanyalah gangguan kecil dalam permainan mereka. Mereka bisa memelukmu sambil tersenyum, tapi hatinya tetap kosong. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada empati, tidak ada penyesalan. Kemudian karakteristik berikutnya adalah manipulasi, gaslighting, dan triangulation. Ini sudah kubahas dalam video yang ini, silahkan kamu tonton dulu sebelum lanjut ke pola hubungan toksik yang selalu mereka pakai. Menjalin hubungan dengan seorang psikopat atau narsisis, polanya hampir selalu sama. Mereka semua punya template permainan yang selalu berhasil digunakan untuk mempermainkan targetnya. Yang pertama, idealis. Di sini, kamu dipuja setinggi langit. Mereka memperlakukanmu seolah kamu satu-satunya orang yang layak dicintai. Setiap tindakan mereka membangun keyakinan dalam hatimu bahwa ini adalah orang yang tepat. Bukan hanya cocok, tapi sempurna. Sampai-sampai kamu mulai mengabaikan hal-hal kecil yang terasa aneh. Karena kamu percaya, mana ada hubungan yang seindah itu kalau bukan jodoh. Lalu pelan-pelan kamu masuk ke fase kedua, yaitu the value. Tanpa peringatan, semuanya mulai berubah. Pujian berubah menjadi kritik, perhatian berubah menjadi sindiran, kebanggaan berubah menjadi rasa malu. Yang dulu mereka puja, sekarang mereka ejek. Yang dulu mereka banggakan darimu, sekarang jadi bahan hinaan. Anehnya, perubahan ini tidak datang sekaligus. Kadang semuanya terasa sangat halus, kadang sangat brutal, dengan serangan-serangan emosional yang membuatmu merasa hancur. Tapi karena kamu sudah begitu bergantung secara emosional, kamu tetap bertahan. Kamu berusaha lebih keras, berpikir, mungkin ini salahku. Mungkin kalau aku berubah sedikit lagi, dia akan kembali seperti dulu. Sampai akhirnya kamu masuk ke fase ketiga, yaitu discard.
Mereka akan membuangmu begitu saja, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan yang masuk akal. Bisa tiba-tiba langsung di ghosting, bisa lewat perpisahan yang seolah-olah sepenuhnya salahmu, bisa juga meninggalkanmu untuk orang lain, seolah kamu nggak pernah ada dalam hidup mereka. Dan parahnya, kadang mereka tidak benar-benar pergi, mereka kembali lagi, mencoba masuk ke dalam hidupmu dengan janji-janji manisnya lagi, meminta maaf, mengatakan mereka akan berubah. Ini yang disebut hovering. Mereka kembali itu bukan karena cinta. Mereka kembali untuk memastikan kamu masih bisa dikendalikan, bahwa kendali mereka atas hatimu belum sepenuhnya hilang. Sekarang kita masuk ke bab 3. Banyak orang mungkin berpikir, kalau dia toksik, kenapa nggak ditinggal pergi aja? Tapi buat mereka yang ada dalam situasi ini, tahu bahwa kenyataan jauh lebih rumit daripada itu. Secara ilmiah, hubungan toksik terutama dengan seorang psikopat atau narsisis, pelan-pelan mengubah cara kerja otak kita. Tiap kali mereka memberimu sedikit perhatian, pujian, atau kasih sayang, otakmu melepaskan dopamin, kimia otak yang bikin kamu merasa lebih bahagia. Tapi karena hadiah ini datangnya nggak konsisten, kadang dikasih, kadang enggak, otakmu justru makin kecanduan. Hubungan ini akhirnya menjadi semacam roller coaster emosional. Kamu tahu itu menyakitkan, kamu tahu itu merusak, tapi tetap saja, tubuhmu, hatimu mencari hadiah kecil berikutnya. Belum lagi hormon kortisol atau hormon stres yang ikut naik drastis. Hidupmu jadi seperti berjalan di atas ladang ranjau, selalu siaga, selalu cemas, selalu takut kapan ledakan berikutnya akan terjadi. Kadang ingin marah dan melawan, kadang ingin lari sejauh mungkin, tapi pada akhirnya, kamu terlalu lelah untuk melakukan keduanya, sampai satu-satunya pilihan yang terasa aman adalah tetap tinggal. Inilah kenapa keluar dari hubungan toksik itu bukan soal niat doang, bukan cuma soal mau apa enggak. Ini tentang detoksifikasi emosional, tentang mengubah ulang cara kerja otak yang sudah direkayasa atau ketergantungan. Kadang yang paling berbahaya bukanlah kebencian, tapi cinta yang diberikan oleh orang yang salah. Sekarang kita masuk bab 4 untuk melihat dampaknya terhadap korban. Bertahan dalam hubungan seperti ini bukan cuma soal patah hati biasa. Salah satu dampak paling berat adalah kognitif disonan, sebuah kondisi di mana pikiranmu terbelah menjadi dua. Satu sisi kamu ingat semua kebaikan mereka, tatapan penuh cinta itu, pesan-pesan manis itu, janji-janji untuk masa depan yang terasa begitu nyata. Tapi di sisi yang lain, kamu juga berusaha bertahan dari rasa sakit, penghinaan yang tiba-tiba, kebohongan yang kamu temukan, perubahan sikap yang gak bisa kamu jelaskan, dan sebagainya. Akan selalu ada pertanyaan di dalam otakmu. Kenapa dia tega padahal dia sesayang itu sama kamu? Kamu akan terus-terusan mencari alasan, mencari pembenaran, mencari logika yang sebenarnya nggak pernah ada. Dan di tengah kekacauan itu, lahirlah sesuatu yang lebih berbahaya lagi, yaitu trauma bonding. Sebuah kondisi di mana kamu bertahan bukan karena cinta, tapi karena kecanduan. Setiap kali dia memberimu perhatian, kamu merasa seolah dunia terselamatkan. Seolah semua luka yang sebelumnya terjadi itu sepadan, hanya untuk dihancurkan lebih dalam lagi. Tapi bukannya kabur, kamu justru semakin lengket. Karena tubuhmu sudah kecanduan momen-momen kecil seperti itu. Momen-momen pembebasan palsu yang terus kamu kejar, walaupun harganya adalah dirimu sendiri. Dan itulah kenapa meskipun kamu tahu hubungan ini menyakitimu, meskipun kamu menangis hampir setiap malam, meskipun semua orang bilang kamu pantas dapat lebih baik, kamu akan tetap bertahan karena otakmu sudah terlatih mempercayai bahwa rasa sakit itu adalah bagian dari cinta. Sayangnya, itu bukanlah cinta, itu adalah jebakan. Aku mencoba tegar, tapi hatiku hancur. Aku mencoba bertahan, tapi kau tinggalkan. Aku selalu berusaha menjadi yang kau minta. Buku ini nggak cuma membahas hal-hal yang menakutkan. Justru buku ini lebih berfokus pada langkah pemulihan. Karena satu hal yang perlu kamu tahu, seburuk apapun hubunganmu di masa lalu, sehancur apapun kamu saat ini, kamu masih bisa sembuh dan justru bisa membuatmu lebih baik lagi. Kata buku ini, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah no kontak. Artinya, memutuskan semua jalur komunikasi dengan mereka, telepon, chat, bahkan stalking akun media sosial mereka. Setiap interaksi, sekecil apapun itu, bisa membuka luka lama dan menyeretmu kembali ke dalam siklus trauma itu. Setelah itu, validasi, yaitu belajar lagi buat percaya sama dirimu sendiri.
Selama terjebak dalam hubungan itu, kamu mungkin diajari untuk meragukan instingmu, menyalahkan dirimu sendiri, memaklumi rasa sakit, marah itu salah, bahwa curiga itu berlebihan, bahwa kecewa itu tanda kamu nggak cukup kuat. Sekarang saatnya membalik semua itu. Jangan ragu untuk percaya bahwa rasa tidak nyaman, rasa curiga, bahkan rasa takut itu valid. Itu bukan kelemahan, itu adalah alarm alami dari tubuhmu, memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan kamu berhak mendengarkan alarm itu. Kemudian langkah berikutnya adalah tetapkan batasan. Jangan ragu untuk bilang tidak. Jangan ragu menjaga jarak dari orang-orang yang terasa manipulatif, bahkan kalau mereka datang dengan wajah yang manis. Batasan bukan kejam. Batasan adalah bentuk kasih sayang untuk dirimu sendiri. Kemudian jangan berhenti di situ. Bekali dirimu dengan ilmu. Belajar tentang gangguan kepribadian, tentang dinamika hubungan abusif, tentang bagaimana otak kita bekerja dalam trauma. Kemudian langkah berikutnya adalah kamu harus cari support system yang sehat, menemukan teman yang bisa kamu percaya, bergabung ke dalam komunitas korban kekerasan emosional atau profesional seperti psikolog dan terapis. Kalau kamu pernah terjebak dalam hubungan seperti ini bukan salahmu, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu diserang di titik terlembut dalam dirimu oleh seseorang yang memang hidup dari mempermainkan rasa percaya dan kebaikan orang lain. Hari ini kamu sudah membuka mata, kamu tahu pola mereka, kamu tahu cara mereka menjebak, dan yang lebih penting, kamu tahu, kamu punya kuasa untuk berhenti menjadi korban. Sekarang sudah saatnya kamu menanam kembali keberanianmu, kamu membangun ulang harga dirimu, kamu menciptakan hidupmu yang baru, hidup yang mereka bahkan tidak pantas untuk jadi bagian di dalamnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan, karena terjebak dalam hubungan seperti itu sangat menyakitkan. Emang iya?